Sehingga Nabi mengatakan, idza ra'aitum rajula ya'tadu fil masjid fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat seseorang yang selalu hadir atau selalu datang di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya mereka adalah orang yang punya keimanan. Mereka adalah orang yang punya keimanan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kalau tempat saja dicintai oleh Allah, apalagi orang yang suka hadir. Walaupun kita harus menempuh jalan yang begitu jauh, walaupun harus berjalan kaki atau menaiki kendaraan sepeda motor atau mobil, usahakan untuk kita selalu hadir di masjid. Usahakan jangan sampai hadir di masjid seumur hidup sekali. Meninggal baru hadir di masjid disolati. Ada sebagian yang mengatakan, Habib, belum datang ke masjid, sekalinya datang ke masjid sandal hilang juga. Masya Allah. Ada nggak orang datang ke masjid sandal hilang? Ada. Terkadang orang pakai sandal jepit, pulang pakai sandal yang keren. Berkah masjid terjadi. Masya Allah. Nggak apa-apa, walaupun kita harus mungkin kehilangan sandal. Ada yang mengatakan, alhamdulillah, ulun tidak pernah hilang sandal di masjid. Sandal ulun tidak pernah hilang di masjid. Kita tanya, apakah dia pernah ke masjid? Ada. Tidak pernah. Pantas saja sandalnya tidak pernah hilang. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari yang mulia ini, kita sama-sama memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Isra wal Mi'raj merupakan hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Hadiah dari Allah untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sebelum Isra wal Mi'raj, di tahun tersebut dikenal Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut meninggal dua orang yang paling mencintai dan membela Nabi Muhammad SAW. Meninggal istri tercinta beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Istri tercinta Nabi, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, meninggal di tahun tersebut. Dan juga meninggal daripada paman beliau Abu Thalib. Dua orang ini meninggal, maka Nabi SAW bersedih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hadiah dan hiburan untuk Nabi supaya Nabi tidak bersedih. Apa hadiahnya? Allah berikan dan Allah perjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'raj. Masya Allah. Kejadian Isra wal Mi'raj ini yang paling luar biasa untuk diri Nabi, yaitu Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena di sana Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita umatnya, kejadian yang paling istimewa yaitu ketika dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada hari kelahiran Nabi, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada bulan Rajab, tidak ada Ashurul Hurum, dan tidak ada Isra wal Mi'raj. Untuk kita umatnya yang paling istimewa adalah ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayat tadi yang dibacakan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian Isra wal Mi'raj. Setelah Siti pulih daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, ya, maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Banjar atau orang Jawa? Campur, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, orang aslinya orang Surabaya. Jadi agak heran dari kok bahasa Jawa ini. Ada melihat, alhamdulillah bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, Allah mengatakan bi 'abdi, dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad. Dari ayat ini kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu telah mencapai martabat derajat ubudiyah al-kamilah, penghambaan yang sempurna, penghambaan yang totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diutus atau kita diwujudkan di muka bumi ini tujuannya untuk sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Allah, untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah. Maka banyak yang lupa, banyak yang lalai, bahkan banyak yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan di muka bumi ini. Banyak yang terbuai dengan materi dunia, banyak yang lalai dengan pekerjaannya sehingga dia lupa tujuan dia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk apa. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya bukan untuk mengumpulkan harta. Kita diciptakan di muka bumi ini tujuannya untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengabdi kepada Allah dengan segala yang dia miliki. Mengabdi kepada Allah bukan cuma di masjid, bukan cuma tidak bekerja. Setiap keadaan kita bisa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengabdi dengan hartanya, ada yang mengabdi dengan jabatannya, ada yang mengabdi kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki, ada yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya dan semuanya. Nabi Muhammad menjadi hamba yang totalitas semua, dengan tenaganya ia, dengan hartanya ia, ya, dengan doanya ia, dengan semangat dakwahnya ia. Makanya Allah mengakui Nabi Muhammad seorang hamba yang sempurna. Dan kita ini berusaha, ulul biaqra'an berusaha untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan tujuan hidup kita. Kita mengingatkan tujuan hidup kita untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia kita, kerjaan kita, kesibukan kita melalaikan kita daripada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang untuk kita mencari rezeki. Islam tidak melarang untuk kita bekerja. Yang dilarang itu jangan sampai la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, kerjaan kalian
anak istri kalian melalaikan kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada zikir kepada Allah. Tadi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Lihat, banyak sebenarnya seperti tadi yang dikatakan, banyak ibrah, banyak pelajaran di dalam perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjalanan Nabi di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Siti berjalan dari tempat yang dicintai oleh Allah, dari tempat yang diridhai oleh Allah menuju tempat yang dicintai dan diridhai Allah. Kita kalau pintar mau mengambil ibrah atau pelajaran dari Nabi, perjalanan Nabi, lihat tuh Nabi jalan dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Kita contoh, kita datang dari rumah kita ke masjid, ke tempat yang baik. Ya, ada majelis lagi, kita jalan lagi ke tempat yang diridhai oleh Allah. Gunakan kaki kita untuk berjalan untuk menuju ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Maka beruntung ketika pian suka hadir ke majelis ilmu. Beruntung ketika pian suka hadir ke masjid. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surga Nabi pernah menceritakan, surga itu kan nyaman. Surga itu kan nikmat luar biasa. Beruntung orang yang masuk ke dalam surga. Mudahan kita berkata masuk ke dalam surga. Nah, Bu, kalau nggak masuk surga, masuk kompleks sebelahnya. Tempat orang disiksa, dibakar dan lain-lainnya, api neraka. Alhamdulillah. Itu Nabi mengisahkan bahwasanya di surga tempat kenikmatan, ada sebagian umat Nabi yang sudah masuk surga, mereka merasa tahasar, yakni mereka merasa rugi, mereka merasa kurang. Kenapa? Nabi mengatakan laisa yatahassar ahlul jannah fil jannati illa ala sa'atin marra 'alaiha fid dunya wa lam yadhkurullah. Tidaklah penghuni surga yang ada di dalam surga mereka merasa rugi. Kenapa Habib mereka merasa rugi? Illa ala sa'atin marra 'alaiha fid dunya wa lam yadhkurullah. Ada waktu-waktu di dunia yang mereka tidak gunakan untuk pikir kepada Allah. Ada waktu yang lewat atau yang disia-siakan sehingga dia tidak berpikir atau mengingat kepada Allah. Mereka mengatakan, ya Allah, coba waktu itu saya gunakan untuk bersolawat. Coba waktu yang kosong itu saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Coba waktu yang kosong tersebut saya isi dengan hadir majelis ilmu, maka derajat saya di surga akan semakin tinggi. Masya Allah. Ini pian hadir di majelis ini, ya mulai tadi, ya. Karena pian kalau di surga, kalau masuk surga, nah insya Allah masuk surga. Pian akan mendapati mahalnya kadar majelis ini. Pian akan tahu nanti kalau di surga. Dan pian akan mengatakan kalau di surga, coba dulu majelisnya lebih panjang. Coba dulu saya lebih awal lagi hadir majelisnya. Coba dulu saya hadir majelisnya bukan waktu makan aja, sebelum. Masya Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Apa tadi? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
yang mana kata Allah berikan keberkahan di perjalanan antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini perjalanan yang jauh dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa atau di daerah Palestina, itu perjalanannya sangat jauh. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang kalau dari Mekah menuju Palestina, waktu yang dibutuhkan untuk ke sana, waktunya paling cepat berangkat itu 1 bulan. Paling cepat menggunakan onta. Mereka membawa orang Arab bahari biasanya datang untuk berdagang dari Mekah, didagangkan ke daerah Syam atau di daerah Kudus atau di daerah Aqsa. Ya, itu perjalanannya 1 bulan, berangkatnya aja. Pulih lagi satu bulan. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj bagi orang yang tidak punya iman, mereka nggak percaya. Kejadian ini ditempuh oleh Nabi cuma sebagian daripada malam hari, yang mestinya perjalanan tersebut ditempuh paling cepat 2 bulan. Nabi jalannya cuma sebagian daripada malam hari. Masya Allah. Kendaraannya beda. Dulu belum ada pesawat. Nah, kalau sekarang mungkin dari Mekah menuju Palestina itu kurang lebih 3 atau 4 jam kalau naik pesawat. Nah, dulu cuma naik onta. Hadirin rahimakumullah, ketika Isra wal Mi'raj, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ketika itu membelah, sebelum Isra wal Mi'raj dibelah daripada dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hati daripada Nabi Muhammad, dan hati tersebut disebutkan di dalam kitab sejarah, hati Nabi itu dibersihkan, dicuci oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam. Kenapa hati Nabi itu kok harus dibersihkan? Kok harus dikeluarkan dan dicuci? Apa hati Nabi itu kotor, harus dibersihkan? Ya, kan ada terkadang yang bertanya seperti itu. Kenapa hati Nabi itu harus dibersihkan? Apa hatinya Siddiq itu kotor? Tidak, hati Nabi adalah hati yang paling bersih. Hati yang di dalamnya tidak ada penyakit hati, yang tidak ada penyakit sombong, tidak ada penyakit riya, tidak ada penyakit hasud, dengki, dan yang lain-lainnya. Apa hikmahnya? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlak min qalbihi ada walakinnahum zatuhu tuhran ala tuhrin. Tidaklah para malaikat itu mengeluarkan hati Nabi gara-gara kotor, ada. Walakinnahum zatuhu tuhran ala tuhrin. Mereka menambah kesucian di atas kesucian. Ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu bashar, manusia sama seperti kita. La kal basar, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi manusia istimewa. Bentuk rupanya sama manusia, tapi beliau istimewa. Manusia itu di dalam hatinya ada habdu syaitan, ya. Ada bagian setan memberikan was-was. Ada garis kecil warna hitam, ya. Di sana tempat setan memberikan was-was. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mengeluarkan hati Nabi, dibuang itu garis. Dan malaikat Jibril mengatakan, ada habdu syaitan minka. Ini wahai Nabi Muhammad adalah bagian setan memberikan was-was. Makanya dibuang dan dihilangkan. Masya Allah. Alhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini ada dua perjalanan, ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa.
Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, dan terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Mi'raj. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan linuriya, untuk kami perlihatkan daripada tanda kebesaran kami, tanda keagungan kami. Nabi ketika itu diperlihatkan oleh Allah sekelompok orang atau sekelompok kaum yang sedang disiksa oleh para malaikat. Nabi melihat ada sekelompok orang dilempar kepalanya dengan batu yang begitu besar oleh malaikat, lempar kepalanya, hancur kepalanya, dikembalikan lagi seperti semula. Begitu juga dilempar lagi, terus dilempar, dibalikkan, dilempar, ya, sehingga hancur dan dikembalikan seperti semula. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hada, apa ini wahai Jibril? Man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, haula min ummatika, wahai Nabi Muhammad, ini mereka adalah sebahagian daripada umatmu, sebagian daripada umatmu, alladzina tatataqal ru'usuhum anis shalah, yang mana mereka berat malas untuk mengerjakan sholat. Nah, jangan kita menggampangkan masalah sholat. Isra wal Mi'raj, makna intisari daripada Isra wal Mi'raj untuk kita lebih menjaga daripada perintah Allah, perintah sholat. Yang di hati di dalam Al-Quran banyak perintah Allah, banyak larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cuma satu perintah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil langsung Nabi Muhammad, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad. Perintah puasa, Allah tinggal mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad diwajibkan puasa bulan Ramadan, atau zakat, atau haji, ya, perintah dan larangan. Kecuali sholat, Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kira-kira mohon maaf kalau Pak RT dipanggil langsung oleh Presiden, dikasih satu tugas, kira-kira tugas itu penting atau tidak? Nah, sehingga dikomposi harus datang besok, langsung berangkat. Nah, begitu juga ketika sholat, Nabi langsung berjumpa dengan Allah dan diberikan perintah tersebut oleh Allah kepada Nabi. Dilempar kepalanya bagi orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang berat-berat malas di dalam mengerjakan sholat. Sehingga Nabi SAW dia mengatakan, as-salatu imaduddin, sholat adalah fondasi bagi agama. Sholat ibarat fondasi bagi agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan sholat, mengerjakan sholat, maka dia telah mendirikan daripada agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka dia ibarat menghancurkan daripada agamanya. Masya Allah. Bu, Nabi mengatakan, bu, ya, di dalam hadis disebutkan, murru auladakum bis-shalati fis-sabi. Ketika kalian mempunyai anak, yang punya anak usia 7 tahun, ujar Nabi, murru, perintahkan anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika anak kalian usia 7 tahun. Wadribuhum bil asri, dan pukul mereka ketika anak kalian usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat. Bapak yang punya anak, ya, ajak anak pian, perintahkan mereka untuk sholat. Ayo nak sholat, ayo pergi ke masjid, ya, ayo sholat berjamaah ke masjid. Tapi bapaknya juga hadir,
Jangan anaknya aja disuruh ke masjid. Yalah, orang tuanya juga hadir ke masjid mendampingi anaknya. 10 tahun nggak mengerjakan sholat, Bu, disuruh pukul oleh Nabi. Tapi pukulannya bukan pukulan yang mencederai, pukulan yang mendidik, ibarat disentil, ya, sehingga mereka punya perhatian dengan sholat. Renungkan, 10 tahun tidak mengerjakan sholat disuruh pukul. Bagaimana usia 30 tahun tidak mengerjakan sholat? Usia 50 tahun masih belum mengerjakan sholat. Waduh, enaknya diapain mereka? Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya sholat ini, ialah saking pentingnya perintah sholat, tidak ada alasan bagi seorang muslim atau muslimah untuk meninggalkannya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan daripada sholat selama seseorang balik dan berakal, ya, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Sholat fardu, sholat apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, satu lagi apa? Kok nggak ada yang jawab? Memang subuh itu ialah sholat yang luar biasa. Zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini selama seseorang dia balik dan berakal, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Habib, ulun sudah berusia, ulun sudah tua, gak mampu untuk mengerjakan sholat berdiri. Bolehkah saya tidak mengerjakan sholat? Gak boleh. Dia masih wajib untuk mengerjakan sholat walaupun dia sholatnya dalam keadaan duduk di kursi. Yalah, nggak kuat untuk mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, masih wajib mengerjakan sholat walaupun harus berbaring, harus tiduran. Seperti jenazah, yang pernah melihat jenazah yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Nggak bisa seperti itu, nggak kuat berbaring, ya, tiduran seperti itu, bisanya cuma berbaring di atas kasur, sakit ini sakit. Masih wajib lah untuk mengerjakan sholat selama akalnya masih ada, masih sehat, dia ajak ngomong masih bisa, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat. Sholatnya bagaimana? Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, cuma tiduran saja, wajib harus mengerjakan sholat. Sampai nggak bisa seperti itu, bil isarah atau bil iman, dengan hati. Yalah, ini bagi orang yang sudah sakit parah nih, ya, masih wajib mengerjakan sholat walaupun bil isarah, dengan ketiban. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Kalau nggak bisa juga ya sudah, bungkus deh, bungkus, mandikan, bungkus dan disolat. Syaratnya dua tadi, balik dan berakal. Bagaimana cara mengetahui orang itu berakal? Bagaimana caranya? Kalau dulu sih gampang caranya. Ya, kalau dulu gampang aja. Pian kasih dua pilihan, pian kasih uang 100.000 sama 2.000. Kalau Sidin miliknya 2.000, ya, berarti akalnya agak kurang sehat. Orang gila nih masih bisa memilih yang 100. Masya Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam kitab fikih itu ada satu pembahasan masalah sholatul khauf, sholat di dalam di dalam keadaan peperangan atau di dalam keadaan yang genting, perang depan musuh, masih wajib sholat, wajib, dengan ada nanti caranya dibahas di ilmu fikih. Kadang bisa ketika pian berjalan atau musafir
ada rukhsah, ada keringanan di dalam sholat fardu untuk menggabung sholatnya, sholat duhur digabung dengan sholat asar, jamak takdim atau takhir, maghrib digabung dengan sholat isya, takdim atau takhir. Sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, nah, itu keringanan dari Allah. Yang 3 kada bisa, 1,5 kada bisa. Kira-kira subuh isya digabung sama subuh bisa lah? Tidak bisa, mengkodok itu namanya. Nah, ya, selama akal seseorang masih ada, maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat itu. Bahkan disebutkan pentingnya sholat, disebutkan as-sholatu bimanzilatir ra'si bil jasad. Sholat ibarat kepala bagi jasad manusia. Sholat ibarat kepala bagi jasad manusia. Yang pernah melihat orang tangan kadang-kadang buntu, tangannya mungkin kecelakaan patah, ya, masih bisa hidup lah orang seperti itu? Masih. Kira-kira kalau dia melihat orang seperti itu bagaimana? Berani? Enggak takut kan? Tidak. Melihat orang kakinya mungkin kecelakaan, patah, harus diputus, masih bisa hidup dan tidak menakutkan. Pertanyaan dulu, kira-kira kalau dia melihat orang tangannya 2, alhamdulillah ada, kakinya ada, 1 aja yang tidak ada, kepalanya tidak ada. Kira-kira ibu kalau dia melihat seperti itu bagaimana? Pak, serem lah. Nabi mengatakan sholat itu ibarat kepala bagi jasad manusia. Artinya apa? Orang yang tidak mengerjakan sholat ibarat dia tidak ada kepalanya. Hantukin takut sama mereka. Masya Allah. Seorang suami gak sholat, berarti bu yang punya suami karena kepalanya. Kita punya istri, naudzubillah gak sholat, serem, gak ada kepalanya. Punya satu rumah gak sholat, suami, anak, istri gak ada sholat, itu berarti namanya rumahan. Masya Allah. Jaga sholat kita lah, jaga, jangan ditinggalkan sholat. Biar kalau mau rezeki dia ngalir, rezeki dia lancar, ya, Allah mengatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi daripada segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki baginya dari jalan yang tidak diduga-duga. Mau nyaman, hidup nyaman di dunia dan di akhirat, maka jaga sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang orang tua, abah, seorang ayah itu mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak. Seorang ibu mempunyai tanggung jawab kepada suami dan anaknya. Bahkan kita pada diri kita mempunyai tanggung jawab. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semuanya adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang kalian pimpin. Sholat ini, ya, pentingnya sholat sehingga Nabi mengatakan awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Yang dikoreksi, yang dilihat ini benar nggak sholatnya, ini dia sholat atau tidak. Fa'in sholat aja jami' amali. Kalau sholatnya benar, maka amalan-amalan yang lain akan baik dan benar dan diterima oleh Allah. Kalau sholat diterima oleh Allah, maka insya Allah
pasti amalan yang lain diterima oleh Allah. Wa in fasada jami' amali. Kalau sholatnya tidak benar, ya, sholatnya tidak diterima, maka amalan-amalan yang lain tidak bakal diterima. Walaupun orang tersebut puasa setiap hari, yang asalnya gemuk, ya, jadi kurus. Walaupun dia bersedekah setiap hari, walaupun dia sedekahnya ratusan juta bahkan miliaran, tapi kalau nggak sholat nggak bakal diterima oleh Allah. Umroh, ya, setiap bulan, bahkan sebulan 2 kali. Haji setiap tahun, tapi kalau nggak sholat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya sholat tersebut. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jaga diri kita sendiri. Bagaimana menjaga diri kita? Dengan mentaati perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi daripada yang dilarang oleh Nabi. Nah, ketika Isra wal Mi'raj itu Nabi banyak diperlihatkan, belum nggak kisahkan semuanya. Di antaranya Nabi diperlihatkan sekelompok orang yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidangan. Diberikan hidangan ada 2 piring atau 2 nampak. Piring yang pertama isinya daging yang nyaman, daging yang begitu lezat. Ibarat bahasa kita ada sate, ada gulai, ya, ada daging bakar, daging apalagi daging panggang, masya Allah. Piring yang sebelahnya isinya juga daging, tapi dagingnya busuk, dagingnya rusak, dagingnya bangkai. Nabi melihat orang-orang lebih suka memakan daripada daging yang busuk daripada daging yang nyaman. Nabi melihat itu, Nabi heran, dan Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka? "Ya Jibril, ma hada?" Wahai Jibril, ini apa? Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, haula min ummatika." Wahai Nabi Muhammad, ini adalah gambaran sebagian daripada umatmu. Ya, umatmu sebagian ada yang seperti itu. Alladzina indahum imra'atun halal aw zawjatun halal, yang mana mereka mempunyai istri yang halal di rumah. Punya istri di rumah, tapi mereka lebih ketujuh untuk mendatangi perempuan yang bukan muhrim, untuk mendatangi berhubungan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Masya Allah. Itu ibarat seseorang diberikan hidangan yang nyaman, maka mereka lebih ketujuh memakan daging bangkai yang busuk. Kira-kira orang seperti itu pintar atau bodoh? Ada dagingnya nyaman di rumah, masakannya begitu lezat, yalah. Malah sukanya yang di luar, sukanya yang kada nyaman, sukanya mampir ke warung-warung, karena apa? Pak, itu dia. Mudah-mudahan suami pian, istri kita, ya, dijaga, dilindungi oleh Allah daripada perbuatan perzinahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan perzinahan. Itu perbuatan yang buruk dan tercela. Ada di rumah gratis, nyaman, berpahala. Pak, dengarkan, di rumah ialah halal, gratis dan berpahala. Lebih ketujuh mencari di luar, haram, membayar dan berdosa. Orang seperti itu gimana? Pintar atau kada? Masya Allah. Tapi kita di rumah, ala kadarnya, enggak apa-apa. Iyalah, enggak ada apa-apa. Masya Allah. Maka dari itu hadirin wal hadirat, jaga diri kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berapa nih? Oh, sudah jam 11. Hah? Ini jam pelajaran. Nabi SAW ketika itu sampai ke Baitul Maqdis, dan ketika sampai di Baitul Maqdis, Nabi diberikan oleh malaikat Jibril diberi minum. Diriwayatkan ada 2 gelas, di riwayat lain ada 3 gelas. Gelas yang pertama isinya air, isinya khamr, bukan air. Isinya yang pertama khamr. Yang kedua isinya susu. Apa yang dipilih oleh Nabi? Nabi memilih meminum daripada susu. Gelas yang isinya susu diminum oleh Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, laqad ikhtarta fitrah, benar pilihanmu, engkau memilih kesucian. Coba biar wahai Nabi Muhammad memilih tadi meminum gelas yang khamar, ya, maka niscaya umatmu banyak yang akan mabuk-mabukan, banyak yang akan tenggelam di dalam mabuk-mabukan. Dulu Sidin pilihnya susu, banyak juga yang mabuk. Tapi kalau dibanding sama yang gak mabuk, ya banyak yang gak mabuk. Masya Allah. Ketika diminum susu tersebut oleh Nabi, gelasnya susunya tersisa, ada sisa sedikit. Ibarat, ya, kita minum dulu. Nabi meminum, ada sisanya sedikit. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, susu yang dia minum sebanyak itu, umat itu misal yang banyak tersebut misal umatmu yang akan masuk ke dalam surga. Sisanya yang kadang dia minum ini, wahai Nabi Muhammad, itu permisalan umatmu yang buruk, yang tidak baik, yang akan transit dulu ke api neraka. Masya Allah. Mendengar ini Pak, mendengar ada umat yang akan dimasukkan ke api neraka, malaikat Nabi Muhammad langsung merebut gelasnya, diminum oleh Nabi, dihabiskan sehingga Nabi ingin gak ada satupun dari umatnya masuk ke dalam api neraka. Ini orang yang paling sayang dengan kita, orang yang paling perhatian lawan kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap Nabi itu diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab. Setiap Nabi diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab, kapanpun mereka meminta dikabulkan oleh Allah. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka sudah menggunakan doa tersebut, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad, doanya tidak digunakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia tidak menggunakan doa tersebut? Coba dia menggunakan doa tersebut, kita akan pasti menang di dalam peperangan. Kata Nabi Muhammad, memang saya sengaja simpan doa ini untuk nanti di hari kiamat saya memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan umatku. Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan memberikan pemberian kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau puas dan ridho. Mintalah apapun yang engkau mau sehingga akan dikabulkan oleh Allah dan biar puas dan ridho. Nah, pertanyaannya, apa yang diminta Nabi? Nah, ketika itu dikasih tawaran, ayo wahai Nabi Muhammad, minta, boleh dikabulkan. Apa mintanya Nabi? Apa sih dia meminta gunung berubah jadi emas? Apakah dia meminta harta dunia? Enggak. Yang diminta oleh Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ridhoi, keridhaanku an la yadkhul ahadan min ummatina. Jangan sampai ada satu daripada umatku masuk ke dalam api neraka. Misal, kalau dia ditawari sama orang yang kaya raya, orang yang sugih, bos, ya, dia mengatakan, minta apa aja, ulun akan berikan, ulun akan kabulkan. Permintaan dia apa? Biar mintanya apa? Ada yang minta rumah yang baru, yalah. Ada yang minta
kendaraan, minta mobil, ada minta motor, ada minta sepeda. Masya Allah. Ada yang meminta, Pak, istri saya sudah lawas, minta yang baru. Masya Allah. Nabi ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun akan dikabulkan. Permintaan Nabi yang dipikirkan oleh Nabi, kita jangan sampai ada satu daripada umatnya masuk ke dalam api neraka. Ini Nabi Muhammad sayang lawan dia. Nabi Muhammad sayang dengan kita. Bahkan diriwayatkan Nabi itu pernah mendoakan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Nabi pernah memberi doa kepada istrinya Sayyidah Aisyah, yang mana ketika itu Sayyidah Aisyah masih kecil, masih kekanak-kanakan. Nabi berdoa kepada Allah di depan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa daripada istriku Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa yang dia lakukan secara terang-terangan atau tersembunyi. Mendengar itu Sayyidah Aisyah bergembira sehingga dia lompat-lompat, saking senangnya, saking gembiranya. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau bergembira? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kayak engkau tidak bergembira, wahai Nabi Muhammad. Bagaimana saya tidak bergembira, sedangkan engkau seorang Nabi yang mulia mendoakan kepadaku dengan doa yang begitu istimewa. Ujar Nabi, wahai Aisyah, ini doa setiap saat aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Masya Allah. Luar biasa sayangnya Nabi lawan kita. Maka ayo kita balas cintanya Nabi dengan kita mengikuti daripada perintahnya, menjauhi daripada yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam sakaratul maut, Nabi ketika sakaratul maut, ialah Sidin didatangi oleh malaikat Jibril dengan malaikat Israel. Datang malaikat Jibril dan Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa hamba Allah. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan salam dan Allah rindu kepadamu. Allah memberikan pilihan kepada wahai Nabi Muhammad, kalau dia mau dicabut nyawanya sekarang, ya sekarang. Kalau dia tidak mau, ya nanti Israel balik. Dikasih tawaran kan ya, kalau dia siap sekarang, ya sekarang. Nah, kalau kita dikasih tawaran seperti itu, ya apa pilihan? Paling kita mengatakan belum, jangan sekarang. Boleh aja, wahai Israel, jangan sekarang, nanti aja. Masya Allah. Ini Nabi dikasih tawaran seperti itu dan Nabi mengatakan, Ana ikhtartu rabbikal a'la. Aku juga rindu kepada Allah. Nah, maka mulai dicabut nyawa Nabi Muhammad. Nyawa tersebut dicabut dan Nabi dalam keadaan kesakitan. Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, berkeringat sedih, dan karena tidak kuat merasakan pedihnya sakaratul maut, Nabi berteriak dan mengatakan kepada Israel, ya Israel, min sakarat, wahai Israel, sakit sekali sakaratul maut. Wahai Israel, seperti inikah engkau mencabut nyawa kekasih Allah Subhanahu Wa Taala? Sungguh sakit sakaratul maut ini, wahai Israel. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, nih seumur-umur saya mencabut nyawa hamba Allah yang paling lembut dan paling halus, yang pian aja. Nah, tapi bukan bahasa Banjar Israel mengatakannya. Yalah, yang pian aja ini, belum mencabut nyawa hamba Allah yang paling lembut dan halus. Ketika dalam sakaratul maut yang diingat oleh Nabi siapa? Nabi langsung mengatakan, ya Israel, bagaimana umatku, apakah mereka akan merasakan pedihnya, sakitnya sakaratul maut yang aku rasakan sekarang? Jadi Israel, ya Rasulullah, pihak yang paling lembut, yang paling halus. Maka langsung Nabi berdoa,
Ya Allah, limpahkan, berikan setengah daripada pedihnya sakaratul maut umatku, biar saya yang menanggung. Nah, di orang yang sayang lawan kita. Sakaratul maut gitu, pedihnya, sakitnya sakaratul maut masih dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Bu, yang paling sayang lawan dia siapa, Bu? Suami kan? Suami ulun sayang yang luar biasa. Ya, suami sayang dengan istri. Tapi apalagi kalau istrinya, Masya Allah, istrinya tidak bisa, mulutnya kanker, tidak bisa diam. Ketika seperti itu, biar Bu, ulun kasih tahu aja, biar ketika seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, yakin suami biar sudah memikirkan untuk mencari gantinya. Mudah-mudahan ada budaya anak. Ini Nabi Muhammad sayang dengan kita. Ayo balas cintanya Nabi, sayangnya Nabi dengan kita mentaati perintahnya, dengan kita mengikuti daripada yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ketika kita mengerjakan sholat, dimudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan berkat daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dan haul daripada Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan kita dari majlis yang mulia ini